dulu Romo Spirit atas tentunya yang luar biasa, karya yang sudah 30 tahun ditinggalkan ya, dengan banyak perspektif yang diperkaya, mulai dari Roma sampai Minnesota, Tanzania, dan balik lagi Jogja. Karena Jogja memang istimewa untuk Romo juga. Dan saya kira begitu, tadi sudah mengatakan ada konsep lokal kecukupan gitu ya, merasa cukup. Dan dalam bahasa Inggris sebetulnya kata satisfaction yang artinya adalah kepuasan itu kalau diurut berasal dari dua kata bahasa Latin. Satis itu cukup, facer itu membuat. Jadi sebetulnya kepuasan itu terjadi karena ada rasa cukup, bukan rasa kelebihan, ekses gitu ya, tapi cukup. Maka orang Jawa tadi digambarkan oleh Bu Bidoro itu punya filosofi spiritual yang seperti itu, mencukupkan hidup dengan sesuatu yang diberikan Tuhan dan memberikan balik gitu ya. Dan Paus Francis terus dengan ekonomi yang berbagi itu kan konsep cukup itu, merasa bahwa kita itu cukup, kemudian bisa downsizing. Jadi ketika saya bisa membeli baju batik jumlahnya 100, tapi saya tidak perlu 100, perlu mungkin 50-10, meskipun ada yang kritik orang bajunya itu saja ya nggak apa-apa, tapi downsizing harusnya bisa segini, kemudian yang segini sudah cukup, sisanya diperuntukkan untuk yang lain. Itu adalah model ekonomi yang nanti tadi itu profit with purpose yang bisa dikembangkan. Nah, kalau pertanyaannya sekarang mengenai agama-agama lain, saya kira jawabannya itu menjadi sangat-sangat kaya ya. Seperti kita tahu, Jogja ini dibentuk spiritualitasnya oleh berbagai macam perjumpaan. Tadi Romo Spirit mengatakan layer yang kedua itu oleh kebudayaan India dan Hindu-Buddha itu bertemu dengan layer berikutnya adalah Cina. Kalau saya lihat ini Gramedia-nya merah, sana tandanya agak kuning, kemudian yang lain merah terus emas. Ini kok warna-warna cuannya cukup kuat ya. Jadi meskipun temanya itu beyond profit, tetapi profitnya cukup kuat. Dan sebagai rektor saya menghargai bahwa profit itu cukup kuat. Kita membutuhkan fakultas ekonomi yang private, yang modern, tetapi yang tetap profitable, karena kita juga butuh, kita masih hidup di dunia. Nah, tetapi suasana bahwa ini adalah suasana mungkin Chinese New Year yang mendatangkan rezeki itu cukup kuat di sini ya. Dan saya kira bagian dari kebudayaan Hindu dan Buddha itu khususnya kosmik dan komunal. Nah, Keraton Jogja itu kan kalau tidak salah ya, dibangun sebagai sebuah kawasan spasial yang menggabungkan antara filosofi Muslim yang ada individualismenya kuat, human person sebagai individu di hadapan Tuhan dalam teologi Muslim itu sangat kuat. Kemudian unsur perdagangan, trade. Nabi Muhammad itu adalah trader. Jika saya dari Syria, saya dengan teman-teman saya dari banyak negara itu kalau hari Jumat karena hari Jumat itu libur, kami mendatangi banyak tempat-tempat itu ya. Salah satu tempat di mana kami mungkin makan siang gitu ya di itu adalah tempat di mana ada perjumpaan antara Nabi Muhammad dan entourage-nya, para pedagang dari Arabia sana dengan komunitas Kristiani. Di sana itu diperingati gitu ya. Jadi Nabi Muhammad berdagang, dia punya istri yang pertama itu juga pedagang perempuan gitu ya. Kalau disebut tadi dengan perempuan, sebetulnya ada tradisi kuat yang dibawa oleh tradisi Islam ke Jawa. Maka layout dari keraton itu sendiri campuran antara kosmologi Hindu yang dengan mandalanya itu bagian tersuci itu tidak ada unsur perdagangannya, itu di terus di luar itu dua benteng baru ada perdagangan dan pemerintahan. Nah, layoutnya menggabungkan dua itu. Kalau ada suku imajiner itu dengan kudu dan sebagainya, terus ke Merapi, ke selatan, ke pantai, itu adalah kosmologi Hindu sebetulnya. Tapi sekali lagi digabungkan. Jadi Yogyakarta ini punya
spiritualitas dan kultur berbagai agama menjadi satu kawasan suci yang penuh dengan makna secara kosmik, tetapi juga secara sosial komunal. Kristianitas datang dengan modernitas, lalu ada rumah sakit, ada sekolah modern, itu membawa jaringan yang lain mengenai makna kerja. Jadi makna kerja itu berbeda-beda ya. Kalau yang Katolik itu mungkin lebih dekat dengan yang dikatakan Yosi Bundoro tadi. Di Eropa waktu ada krisis ekonomi tahun 2008 itu saya masih ingat orang negara-negara Katolik di selatan, Spain, kemudian Portugal, kemudian Italia, lalu juga Ortodoks itu yang Yunani, itu kan banyak yang harus di bail out oleh negara-negara Protestan di utara, Germany terutama. Kemudian ada komentar orang Jerman, jadi orang-orang Katolik di Spanyol itu siesta dan di Italia juga siap itu siesta, tidur siap. Lalu mereka mau bangun, kenapa kami yang harus bail out? Perbedaan spiritualitas dunia kerja barangkali ya. Sekarang mungkin keadaannya agak berubah. Tapi Max Weber, sosiolog dulu itu pernah mengatakan memang etika Protestan mengenai pekerjaan itu lebih industrius, lebih seperti orang Jerman ya, bekerja sangat keras begitu ya. Karena keselamatan Tuhan itu dibuktikan dengan kesejahteraan dunia, tetapi perlu disiplin, bukan kesejahteraan duniawi yang dimulia-muliakan. Nah, spiritualitas Katolik itu lebih enjoy life, leisure. Kemudian di Italia itu ada konsep La Dolce Vita, beautiful life. Orang Italia kan yang ngomong banyak, kemudian sambil minum-minum, dalam arti tertentu celebrate life, gitu ya. Spain juga, ini ekonomi Spanyol sedang naik, mereka tidak terpengaruh dengan perlawanan dengan Trump dan sebagainya.